Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video administrasi dan supervisi pendidikan kali ini, saya akan membahas konsep dasar administrasi pendidikan dan konsep dasar administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Secara definisi, administrasi menurut Husaini Usman tahun 2012 adalah suatu proses mengolah sumber daya 7M plus 1I atau man, money, method atau marketing, material, dan minus informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang mana pengertian administrasi pendidikan yaitu proses memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama sejumlah orang dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan juga merupakan semua aspek kegiatan untuk mendaya gunakan berbagai sumber manusia, sarana dan prasarana, serta media pendidikan lainnya secara optimal, relevan, efektif, dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Yang mana pengertian supervisi pendidikan juga merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Ada lagi prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yang mana prinsip supervisi pendidikan yaitu yang pertama prinsip-prinsip fundamental, yang mana prinsipnya yaitu dari prinsip negatif, tidak otoriter, yang kedua tidak berasas kekuasaan, yang ketiga tidak lepas dari tujuan pendidikan, yang ketiga bukan mencari kesalahan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Segi positifnya yaitu konstruktif dan kreatif, yang kedua sumber secara kolektif, bukan supervisor sendiri, yang ketiga profesional, yang keempat sanggup mengembangkan potensi guru, yang kelima memperhatikan kesejahteraan, yang keenam progresif, yang ketujuh memperhitungkan kesanggupan supervisi, yang kedelapan sederhana dan informal, yang terakhir yaitu objektif dan sanggup mengevaluasi diri sendiri. Dan juga tujuan supervisi pendidikan, yang mana supervisi yang baik akan menghasilkan pola kinerja yang baik jika supervisi dilakukan dengan cara dan metode yang benar. Tentu ini menuntut pengetahuan yang benar. Tujuan umum supervisi pendidikan yaitu berdasarkan tujuan umum membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membina orang-orang yang supervisi menjadi manusia-manusia pembangun yang dewasa dan Pancasila. Yang ketiga, berdasarkan tujuan supervisi sendiri, agar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar pada khususnya. Yang kedua, tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu guru-guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan dan perencanaan sekolah dalam usaha mencapai tujuannya. Yang kedua, membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu memperbesar kesanggupan guru-guru untuk memperlengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Dan
ada juga membantu guru-guru mengadakan diagnos secara kritis aktivitas-aktivitasnya serta kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya dan menolong mereka merencanakan perbaikan, membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya dalam rangka tujuan perkembangan anak. Fungsi supervisi pendidikan yang mana yang pertama yaitu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan dari pokok masalah yang akan diteliti atau diselidiki. Yang kedua, pengumpulan data. Dan yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, konklusi hasil penelitian. Dan yang kelima yaitu penilaian. Yang mana penilaian di sini mengevaluasi pada aspek-aspek positif dan aspek-aspek negatif guna menemukan dan mengembangkan kemajuan yang telah dicapai. Bagian yang ketiga yaitu perbaikan. Supervisi mengetahui keadaan umum dan situasi dalam pendidikan guna mengadakan perbaikan. Jika belum baik atau belum memuaskan agar segera perbaiki. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Yang mana supervisi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teknik perseorangan dan yang kedua teknik kelompok. Yang mana teknik perseorangan ini yang dimaksud teknik ini ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu mengadakan kunjungan kelas, yang kedua mengadakan kunjungan observasi, yang ketiga membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Yang keempat, membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang kedua yaitu di bidang teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dilakukan, yang pertama yaitu mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga, mengadakan penataan-penataan. Dengan demikian, teknik supervisi sangat penting untuk dilakukan atau dikuasai oleh kepala sekolah. Tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, seorang kepala sekolah tidak akan efektif kegiatan supervisinya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih memudahkan mencapai sasaran-sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang. Selanjutnya, metode supervisi pendidikan, yang mana yang pertama yaitu metode langsung. Maksudnya alat yang digunakan mengenai sasaran supervisi. Yang kedua, metode tidak langsung. Di sini mempergunakan berbagai alat perantara atau media. Metode yang lain yaitu kunjungan sekolah. Yang kedua, kunjungan kelas. Yang ketiga, pertemuan individual. Yang keempat, rapat sekolah. Yang kelima, pendidikan ini servis. Selanjutnya yaitu program supervisi pendidikan. Suatu program supervisi pendidikan adalah rangka program berpersikan pendidikan dalam pengajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemikiran dan perumusan tentang apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Yang mana prinsip-prinsipnya yaitu pengetahuan tentang mengajar yang baik, pengetahuan tentang mengalami belajar murid. Yang mana suatu program supervisi pendidikan adalah rangka program persikan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu organisasi program, yang ketiga evaluasi, yang keempat alat-alat, yang terakhir yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan.
yang mana salah satu cara melakukan supervisi yang baik adalah dengan cara demokratis. Ciri-cirinya yaitu pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif, tidak di tangan seorang raja, yaitu kepala sekolah. Yang kedua, pengawasan dijalankan terang-terangan, diketahui oleh semua petugas, yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti pengawasan polisi resersir. Yang ketiga yaitu pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat tuturi handayani, bersifat pembimbing, seperti dikehendaki oleh pemerintah kita. Jadi itulah pelaksanaan supervisi pendidikan yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.